Kembali lagi di Tudung Saji, program unggulan kerjasama antara Banyumas TV dengan Luminor Hotel Purwokerto Alun-Alun. Pada episode kali ini, Chef Erwin kedatangan tamu spesial dari ahli gizi Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Di episode kali ini juga, Chef Erwin akan memasak hidangan spesial yang dibuat tanpa menggunakan minyak. Bagaimana keseruan memasak Chef Erwin kali ini? Ikuti pada program acara Tudung Saji. Perasaan udah nge-gym tiap hari, udah jalan, olahraga tiap hari, tapi nggak kurus-kurus juga. Tapi kayaknya mie ayam enak juga. Mbak Widya, apa kabar Mbak? Halo. Apa kabar? Baik, Chef. Aku tuh habis nge-gym, Chef, di Luminor. Aku tuh tiap hari ya, Chef, di Luminor tuh udah nge-gym, udah berenang, udah olahraga apa aja. Karena gue tuh lagi pengen banget kurus, Chef. Cuman masalahnya biasanya gue kalau bisa olahraga tuh bawaannya tuh pengen makan mie ayam, makan bakso, gitu, ini Chef. yang bikin berat badan nggak turun-turun. Iya juga ya, Chef ya. Aku lagi mau masak nih ya. Ini ada dari Rumah Sakit Ananda ahli gizi. Dan kita akan masak yang healthy food, yang sehat, rendah lemak, biar kita juga nanti badan kita sehat dan tetap bisa berat badan sesuai dengan yang kita harapkan. Ide bagus tuh, Chef. Karena gini, Chef, biasanya gue bosen. Gue harus makan healthy food yang kayak gimana. Gue pengennya makan yang sehat, tapi tetap enak gitu, Chef. Tetap, Mbak. Ini makanan ini sehat, terus udah gitu juga enak, dan pasti dah suka. Karena mengandung rempah dan cita rasa Indonesia banget. Pokoknya rasanya tetap ada ya, Chef ya. Yaudah boleh deh, Chef. Aku sekalian kepengen kenalan juga sama kakak-kakak ahli gizi dari Rumah Sakit Ananda. Sekalian aku pengen tahu juga resepnya dari Chef Erwin nih. Pasti. Oke, langsung aja, Chef. Di sebelah mana? Di sana. Chef. Oke. Yuk, sana, Chef. Masaknya di sini, Chef. Halo Mbak Riris dan Mbak Ulfa, apa kabar? Apa kabar, sehat? Halo. Ini dari Ananda tadi ya, Chef Erwin bilang. Oke. Ini dengan kakak siapa nih? Riris. Kakak Riris, oke. Dengan Kak Ulfa, oke. Berarti kita hari ini masak ditemenin sama Kak Riris dan juga Kak Ulfa dari ahli gizinya Rumah Sakit Ananda. Oke. Biar kita nanti kan nutrisinya kan biar nanti ahli gizi yang menilai juga, dan nanti ada referensi buat Mbak Widya juga kan. Mbak Widya katanya pengen langsing gimana nih. Soalnya tuh gini loh, Kak Riris, kan biasanya tuh kita ya cewek-cewek kan pasti sama gitu kan. Udah kita mana olahraga terus tapi kok nggak turun-turun berat badannya. Kadang udah makan tuh udah ngatur, Chef. Tapi masalah jam 2 pagi pengen makan mie goreng gitu kan. Ngambilnya nasi rames ya? Nasi rames, oke. Betul, tapi pas banget nih, Chef. Jadi nanti Kakak Riris kan akan mewakilkan dari sisi gizinya, Chef. Nah, Chef Erwin akan menciptakan sebuah hidangan yang tetap penuh gizi tapi tetap tasty gitu, Chef. Kali ini saya akan masak yang tidak menggunakan minyak sama sekali. Oh, gitu, Chef. Wah, jadi yang benar-benar yang kita bisa jaga lah untuk kesehatannya. Selain itu sehat, itu juga bisa jadi solusi buat ibu-ibu kalau minyak lagi mahal. Gitu nggak sih, Chef? Lagi langka juga ya. Betul. Oke, langsung aja kita, Chef. Ini saya masak ikan pindang patin, terus bebek betutu. Jadi masakan ini yang saya kira sesuai dengan tema yang hari ini saya masak ya, saya adakan ya. Hari ini saya masak tanpa menggunakan minyak sama sekali, semua. Dari makanan utama sampai ke makanan pelengkap, tanpa minyak. Jadi saya mencoba membuat masakan yang betul-betul kaya akan cita rasa, satu. Yang kedua kaya akan vitamin, protein, dan berguna untuk kesehatan kita. Karena ada satu makanan seperti bebek betutu itu rempahnya kaya banget. Jadi saya menggunakan beberapa bahan dari rimpang-rimpangan, yang dimana rimpang itu kan berguna buat kesehatan kita ya.
Lengkap banget bumbunya. Lengkap ya. Ini rimbang-rimbangan, akar-akaran ya yang kita pakai. Nah, kali ini saya pakai bebek packing. Nah, bebek packing kan dia memiliki daging yang lebih tebal ya daripada yang lokal. Daripada daging bebek sama ayam itu lebih mendingan mana Mbak gizinya? Oke, kalau dari segi gizi itu karena bebek sama ayam kan masuk ke dalam protein hewani ya. Kalau untuk bebek tentunya dia punya kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam. Jadi biasanya juga ini kan dibikin dari ayam ya, Chef ya. Ayam betutu, kali ini kita pakai bebek. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah nanti mau masak yang lebih rendah lemak bisa pakai ayam gitu. Untuk seasoning awal jangan terlalu strong kan nanti kan ketika dia nanti asinnya terlalu kuat ya. Ada yang masak bebek putih ini dikukus ya. Dikukus terus kita pakai teknik yang nggak ribet karena kukus-kukus kan bungkus-bungkus karena kan kadang bagi sebagian masyarakat kan ribet ya bungkus-bungkus. Nah kita pakai ini aja, cuman nanti kita tutup dan saya tutup dengan daun pisang. Daun pisangnya di atas. Iya. Ini sama aja kayak ngungkup pakai daun pisang itu. Betul ya. Ini kita nyari aromatik dari Daun pisangnya ya. Iya ya. Terus kita tutup sampai matang. Nah, Kurang ini lebih diungkep selama 1,5 jam ya, teman-teman. Kita langsung proses masak, diungkep, direbus sampai ending matang makanan tersebut. Dan untuk pelengkap juga sama pelengkapnya saya menggunakan plecing kangkung yang saya rebus kangkungnya dan saya buatkan sambal terasi mentah tapi dengan menggunakan terasi tidak digoreng ya, dibakar ya. Dan bahannya semua fresh. Sekarang kita buat pindang patin. Pindang patin ini bumbunya adalah cabai merah, bawang putih, bawang merah, terasi. Sama terasi. Jadi mirip dengan kuah sayur asem. Oke, jadi Cuma agak tidak asam. pakai kemiri ya. Nggak pakai kemiri, berarti pakai asam juga Pakai ya? asam juga nantinya. Jadi rasa pindang patin ini nanti rasanya adalah sedikit manis, gurih dan ada rasa asamnya. Ada rasa asamnya. Ada asam juga. Oke. Jadi kayak akan vitamin C ya. Iya, betul. Oke, masaknya ini gimana? Ditumis juga? Chef? Enggak, ini Atau- tanpa kita hari ini kan Tanpa tanpa minyak minyak. ya? Semuanya tanpa minyak di sini ya, teman-teman ya. Sambil nunggu bebek diungkep, kita sambil masak pindang patin. Jadi buat teman-teman di rumah yang suka banget sama olahan patin, wajib banget disimak Chef masak pindang patin di sini. Oke? Seperti misalnya kita masak sayur asem ya, terus kita masak pepes tahu, pepes ikan, kita bisa tanpa menggunakan minyak juga. Jadi benar-benar kita jaga kandungan gizi juga, terus juga kita hindari hal-hal yang bisa lemak-lemak yang membahayakan kesehatan kita. Mungkin minyak juga bisa kita ganti dengan minyak yang baik ya, seperti minyak kedelai atau bisa minyak jagung atau minyak canola. Tapi itu kan bagi masyarakat kita kan harganya kan lumayan tinggi. Nah, lebih baik untuk menghindari agar kita terhindar dari berbagai penyakit atau kita menjaga kesehatan kita, ya lebih baik dihindari saja penggunaan minyak. Jadi bisa masak atau menggunakan minyak dengan teknik rebus, dengan teknik kukus ya.
tadi masaknya? Udah selesai, ini kita tinggal plating. mau bikin Plecing kangkung. Plecing kangkung. Oke, tadi itu yang udah jadi apa chef namanya chef? Pindang patin. Pindang patin. Oke, tadi nggak pakai minyak ya? Enggak ada yang pakai minyak. Oke, Karides aku pengen nanya-nanya juga nih. Karides, pasti pemirsa yang ada di rumah juga penasaran kan. Apalagi kayaknya fenomena era sekarang tuh kita lagi ngomonginnya healthy life banget. Healthy life banget ya. Kan, gitu. Lifestyle-nya juga udah pada mulai Berubah ya. jogging, air putih, gitu. Betul. Terus itu manis-manis. Udah mulai dikurangin ya. Karides, aku pengen tahu deh, bisa nggak sih kita tuh gini kan kadang tuh kalau kita mau memulai hidup sehat, kita mau pilih menu-menu healthy food, biasanya kan agak pricey ya untuk harga-harganya. Nah, bisa nggak kita tuh pakai menu-menu keluarga aja, tapi kita bisa tetap memperhatikan nilai gizinya? Ada tipsnya nggak nih Karides? Bisa nih, kalau menu makan sehat itu nggak harus yang mahal. Nah, makanan lokal kita aja banyak banget. Contohnya kayak ini, bebek betutu, pindang patin, itu sudah termasuk makanan sehat. Karena dari segi gizi pun dia udah terpenuhi, protein hewani ada. Apalagi nanti kita mau bikin plecing kangkung juga sebagai side dish-nya, itu ada sumber seratnya juga, sayurannya. Jadi yang penting kalau makan sehat itu kan seimbang ya Kak ya. Jadi kayak harus ada protein, sayur, dan juga buah kalau bisa. Itu sebagai pelengkap gitu. Nah, seimbang ini itu yang gimana sih? Dalam satu piring deh gitu biasanya gimana? Jadi makan seimbang itu kan kita biasa makan orang normal 3 kali ya sehari. Nah, jadi dalam sekali makan itu kita usahakan ada tetap karbohidrat. Nah, atau nasi biasanya. Kalau kita di Jawa kan biasanya kalau belum makan nasi belum makan nih gitu. Nah itu biasa boleh pakai nasi, boleh pakai ubi-ubian karena itu juga termasuk ke dalam karbohidrat. Kentang juga bisa, jagung juga dia termasuk karbohidrat. Nah, permasalahannya itu kadang kita tuh udah nyemil kentang goreng dulu, habis itu kita makan nasi ya. Yang lebih parah lagi kita makan nasi sama mie goreng. Mie goreng. Enak ya, enak. Nah itu, jadi diusahakan makan sehat tuh nggak harus mahal. Kayak misalkan kita bikin salad atau apa kan juga lama-lama bosen ya. Tapi makanan-makanan Indonesia kayak gini, yang kayak rempah juga, itu juga bagus, itu juga termasuk healthy food gitu. Jadi kan Indonesia punya banyak banget nih makanan, ada gado-gado, terus juga ada rendang, itu juga bisa gitu. Nanti Karides gini, kalau kita gini, kan Widya sendiri tuh waktu itu di episode keberapa pas kita lagi di ini mana pasar ikan ya, chef ya. Nah, Widya tuh juga bercerita nih kalau Widya tuh udah ngejalanin intermittent fasting. Intermittent fasting ya? Itu udah hampir 2 tahun gitu. Cuman BB itu seringnya stuck. Nah, makan biasanya kalau tadi Karides sampaikan nih makan sehari 3 kali. Padahal tuh makannya udah sehari sekali. 1 kali. Tapi makan makanannya atau gimana? Karena mikirnya tuh ya udah deh gue makannya apa aja, yang penting makannya nggak banyak aja. Nggak banyak. Nggak apa bisa kenyang gitu ya. Supaya itu tetap ngaruh juga. Tapi misal sehari aku nggak makan, habis itu sekali makan Indomie. Apa tuh minyak-minyak, goreng-goreng, nah itu ngaruh banget nggak? Itu ngaruh banget. Jadi kalau minyak itu dia kalorinya emang lebih besar gitu. Nah jadi makan misalkan diet apa aja bebas, yang penting seimbang sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan dia tidak ada indikasi sakit tertentu, sebenarnya diet yang penting dia gizi seimbang. Nah tadi mungkin ke pemilihan aja ya, karena misalkan banyak juga orang yang skip sarapan nih. Tuh juga termasuk sarapan enggak? Nah, biasanya skip sarapan karena dengan mengurangin porsi makan gitu biasanya. Tapi di makan siang nanti dia akan lebih banyak makannya. Nah, itu yang salah. Nah, kenapa bikin bebek stuck itu di situ biasanya? Karena skip sarapan tapi di makan siang justru dia ngemil dan juga makan utama yang lebih banyak gitu. Jadi satu gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan mau diet sebenarnya tetap harus sarapan. Jadi untuk mengurangi porsi dimakan selanjutnya yang lebih banyak gitu. Nah, nih Karides ada juga satu pertanyaan lagi nih. Banyak dari teman-temanku tuh di lingkungan teman-temanku gini, katanya kalau kita dalam satu hari itu asupan karbohidratnya masih ada ruang nih. Iya. Nggak apa-apa, kadang-kadang kalau kita pengen bikin mie goreng di jam
pagi gitu. Selama dalam satu hari itu karbohidrat kamu tuh belum terpenuhi banyak gitu. Benar atau mitos nih? Oke, sebenarnya kalau untuk kebutuhan gizi, karbo, protein, lemak kayak gitu kan memang harus terpenuhi ya. Karena itu makro nutrien atau makro gizi, jadi memang harus terpenuhi. Kalau misalkan memang salah satu belum terpenuhi, masih ada ruang, boleh kita ngemil, entah roti atau mungkin kayak tadi mie instan gitu. Cuma tetap yang perlu diperhatikan, kita harus seimbangkan juga nih sama sayur dan juga proteinnya. Jadi kalau mie instan kan dia hanya karbohidrat. Nah, untuk penyeimbang kita kasih nih mungkin sayur rebus, terus juga mungkin ada telur rebus, atau mungkin telurnya kita digoreng juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting harus seimbang. Intinya adalah seimbang. Gitu. Saya jadi pokoknya masih banyak banget lah yang mau nanya-nanya masalah gizi-gizi ya. Boleh nanti bisa langsung datang sendiri ke rumah sakit Ananda Purwokerto ya. Sama Kak Riris juga. Betul. Dan Kak Ulfa juga. Sendiri ya. Iya, karena dari tadi aku nggak ikut masak nih chef, tapi tahu-tahu udah mateng semuanya, udah siap semua yang ada di depan kita semua nih. Aromanya tuh udah wangi banget ya Mbak. Oke, kita nanya ahli nih. Chef, jelasin satu-satu nih chef, ini makanan hari ini ada apa aja chef? Oke, yang paling sebelah kiri ini ada pindang patin. Ini sih khasnya dari Sumatera ya, Sumatera bagian selatan ya. Jadi saya mengadopsi menu Nusantara bagian sebelah sana, bagian Nusantara, bagian Sumatera, bagian selatan. Jadi ini kaya akan vitamin C ya, karena kuahnya juga dia ada rasa asamnya, seger, terus ada nanasnya, ada tomatnya, ada cabenya. Ini kaya akan vitamin C dan omega 3 karena ikan patin ini kaya akan omega 3 ya. Omega 3 betul. Itu dia, itu satu menu tadi pindang patin. Dan ini tidak pakai minyak. Tuh, tidak pakai Jadi minyak. masaknya kita tidak menggunakan minyak. Jadi konsep kita hari ini adalah healthy food, makanan sehat ya. Terus Bisa yang dibayangkan di ya. sebelah sana satunya ini adalah bebek pututu. Nah nanti pemirsa mungkin di rumah bebek bisa diganti dengan ayam kampung atau ayam boiler ya. Tapi misalnya saya lebih ke ayam kampung sih, lebih bagus ya. Oh, karena dari apa chef? Kenapa kita harus opsinya ayam kampung? Ayam kampung kan dia pemeliharaan secara natural, alami ya, pakan-pakan juga pakan-pakan alami. Di kampung kan paling dia makannya sayuran atau makan dedak ya, tidak pakai pakan yang non organik. Terus rempahnya itu kayak akan limpang-limpangan. Dimana kita tak ketahui bahwa limpang-limpangannya kan bagus buat kesehatan ya. Pas zaman dulu kita COVID kan itu dianjurkan minum jamu-jamu dari limpang-limpangan. Ini cocok sekali karena ini hampir semua rimpang saya pakai. Rimpang artinya bumbu dasar di Indonesia yang mudah ditemui di pasar dan harga juga terjangkau. Terus kita pakai semua dan ini juga tanpa minyak. Jadi kita memprosesnya diungkep ya. Oh, diungkep tadi bebeknya ya chef ya. Oke. Jadi kandungannya kayak akan herbal ya mungkin kalau bahasa istilahnya ya. Tapi kita tidak pakai rempah yang dari Timur Tengahan, tidak. Kita pakai rempah yang rempah Jawa. Itu bebek pututu ini khas dari Bali ya. Khas Bali. Oke, tadi dari Sumatera ya, ada pindang patin, terus ini ada khas Bali dengan rempah-rempahnya ya chef. Terus ini ada pelengkapnya juga, ada Karena ada sambal mangga. Mangga untuk pelengkap dari pindang patin biar rasa enaknya hilang ya. Jadi kita selasa makan ikan ini dengan dengan rujak ya gitu ya. Oke, chef. Sambal mangga ini cocok juga dengan ikan bakar. Jadi ikan bakar biar kita makan tuh nggak terlalu enak, bisa didampingi dengan sambal mangga. Oke. Terus yang terakhir chef Adalah pecing kangkung, tapi kangkungnya ini saya rebus semua. Kangkung saya rebus, toge saya rebus, saya kasih sambelnya sambal terasi mentah dan tanpa minyak semua. Hidangan yang ada di sini adalah hidangan yang tanpa menggunakan minyak. Ya, dan tadi juga terasinya tuh dibakar ya, Dibakar, chef, ya, nggak digoreng. Oke, nah ini menarik banget nih makanannya ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, karena episode hari ini adalah episode yang spesial healthy food ya. Tapi ini nggak kelihatan
apa ya chef yang biasanya kan momoknya tuh aduh kalau ngomongin makanan sehat ya kan itu kan pasti nanti rasanya tawar tapi ini tetap tasteful gitu loh, tetap ada aroma tadi rempah-rempahnya juga banyak ya chef, terus tadi juga ada proteinnya bisa bervariasi ya chef, bisa boleh pakai ikan, pakai bebek ataupun ayam gitu ya chef. Oke, terus untuk Kak Riris sama Kak Ulfa, gimana perasaannya hari ini udah masak bareng sama Chef Erwin? Terutama Kak Riris juga nih yang biasanya ngitung-ngitungin kalori, terus hari ini bisa langsung masak nih sama eksekutif chefnya Luminor Hotel Purwokerto. Seru banget ya tadi masaknya, karena episode kali ini juga spesial ya, tadi kayak yang Chef Erwin bilang, healthy food juga ya, jadi kayak memang makanan hari ini tuh bisa untuk inspirasi teman-teman semua yang ada di rumah nih, mungkin yang lagi diet juga atau mungkin sedang menjaga pola makannya, clean eating juga bisa nih ditiru nih. Itu dia. Oke, Kak Ulfa gimana Kak Ulfa perasaannya Kak Ulfa hari ini? Senang banget, pengen langsung masak di rumah. Oke. Tadi soalnya cepet banget ya, cuman 1 jaman aja udah bisa bikin menu sebanyak ini. Hebatnya Chef Erwin tuh masaknya bisa mewah banget, Luar biasa sebentar banget. Chef Emang Erwin ngerti memang. sekolahnya jauh banget kayak si Chef nih. Itu dia. Iya kan? Rahasianya itu di Chef Erwin ini ya berarti ya. Dan ini bisa jadi ide juga untuk masakan kita pas lagi sama keluarga. Betul. Nah, apalagi tadi juga diajarin plating-platingnya juga sama Chef Erwin. Oke, karena kita udah nggak sabar kepengen cobain langsung nih masakannya Chef hari ini bersama dengan Kak Riris dan Kak Ulfa juga. Kita juga hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Rumah Sakit Ananda Purwokerto ya Chef ya, karena telah hadir di sini untuk temenin Chef Erwin masak healthy food dan juga sudah membagikan tips-tipsnya tadi ya dari Kak Riris, dari ahli gizi nih, gimana sih buat teman-teman yang kepengen makan sehat tapi tetap enak gitu ya Chef. Untuk masyarakat kita semua, ya kan, nggak usah khawatir ketika kita di dalam suatu kondisi yang harus makan makanan sehat. Bukan berarti makanan sehat itu bukan berarti nggak enak. Kita bisa ciptakan atau kita bisa kreasikan makanan sehat itu dengan rasa yang enak. Dengan cara apa? Baru padankan bumbunya, ya kan, misalnya kita suka pedas ya tambahin pedasnya dengan kondisi yang wajar ya. Juga kita bisa masak dengan bahan makanan yang kita sukai, tapi dengan teknik yang sesuai dengan apa yang kita hindari. Contohnya gini, misalnya satu teknik yang kukus, rebus atau bakar itu kan yang tidak menggunakan banyak minyak ya. Nah itu kan bisa berguna buat kesehatan kita. Jadi makanan sehat itu nggak mesti ribet, nggak mesti banyak bahan juga. Tadi makanannya juga seimbang ya, karena ada protein, ada sayurnya juga, terus juga rempah-rempah Indonesia yang cukup lengkap nih, karena rempah-rempah Indonesia juga banyak manfaat juga bagi tubuh kita ya. Jadi memang makanan kali ini spesial banget. Kalau untuk bebek betutunya itu rasanya dia gurih, pedas, asin. Kalau untuk patin pindangnya itu dia rasanya agak asam tapi seger banget. Chef Erwin baik, ramah banget. Terus kalau aku kesini juga selalu disapa. Impresi terhadap masakan Chef Erwin ini kayak rasanya tuh selalu dapet di setiap masakannya. Jadi kalau dia masak yang kayak tadi, masakan khas Sumatera, khas Bali, itu selalu dapat bumbu-bumbu dan masakannya itu selalu ada aja. Kayak nggak tahu ya, tangannya dia tuh ajaib banget gitu. Enak banget. Masakan Chef Erwin sebenarnya ada satu menu yaitu kambing guling. Itu enak banget. Tapi tadi bebek betutu aku baru pernah cobain, itu juga nggak kalah enak. Buat pemirsa yang mau cobain masakannya Chef Erwin bisa langsung datang aja ke Luminor Hotel Purwokerto.